Shalom, perkenalkan nama saya Monalia Simanjuntak, NIM 190101153, Grup E semester 3 Prodi Pak, dosen pengampu Dr. Wendy S. Hutahayan, SE MTH. Perkenalkan, nama saya Surtoli Pasaribu, NIM 190101154, Prodi Pak, Grup E semester 3. Baiklah anak-anak, di sini saya akan menjelaskan pendiri agama Taoisme. Pendiri agama Taoisme. Menurut tradisi, Taoisme berasal dari kata seorang yang bernama Lao Tzu yang dikabarkan lahir kira-kira tahun 640 sebelum Masehi. Beberapa orang menyatakan bahwa beliau hidup 3 abad kemudian dari abad tersebut. Lao Tzu yang dapat diterjemahkan sebagai putra tua, sahabat tua, ataupun sang guru tua. Ini merupakan gelar kecintaan dan penghormatan. Beberapa legenda menceritakan bahwa ia dilahirkan tanpa dosa oleh sebuah meteor yang dikandung oleh ibunya selama 82 tahun dan lahir sebagai tua yang bijaksana dengan rambut yang sudah memutih. Cerita lain menceritakan bahwa ia sebagai laki-laki yang bekerja sebagai pemelihara di arsip negara asalnya di Cina, dan dengan pekerjaannya itu ia hidup secara sederhana dan tidak banyak tuntutan. Perkiraan tentang kepribadiannya hampir seluruhnya didasarkan oleh beberapa buku kecil yang dianggap ditulis beliau sendiri. Dari buku tersebut dianggap oleh beberapa orang pengamat bahwa beliau pasti orang pertama yang kesepian, yang hanyut dalam meditasi okultis personalnya, sedangkan yang lainnya menggambarkan beliau sebagai tetangga abadi yang mempunyai kodrat sama dengan manusia umumnya. Dan kitab suci dari agama Taoisme. Agama Taoisme dimaknai menjadi 3, sebagai magis pada Taoisme rakyat ataupun secara mistik seperti Taoisme esoterik dan secara filosofis. Akan tetapi ketiganya berkiblat pada buku Lao Tzu atau Tuan adalah tambahan akhiran atau sufiks terhadap nama-nama para filsuf pada dinasti Zhou seperti pada Chuang-Tzu, Hus-Tzu, dan lain-lain. Dengan nama kitabnya Tao Te Ching, sebuah kitab kecil yang berisi 5.000 kata yang ditulis 6 tahun sebelum Masehi. Bagi orang awam sangat sulit memahami kitab tersebut karena disampaikan dalam bahasa yang sangat puitis. Isi terpenting dalam kitab Tao Te Ching adalah ajaran Wu Wei. Selain kitab Tao Te Ching, terdapat 2 kitab yang dianggap termasyhur menurut penganut Taoisme, diantaranya karya Chuang-Tzu yang berisi tentang pemikiran guru Zhuang dan murid-muridnya, dan kitab Leiji yang berisi tentang hiburan dalam filsafat dan kumpulan cerita. Baiklah anak-anak, di sini saya akan menjelaskan tentang ajaran Taoisme. Ajaran Taoisme ada 4 ajaran tentang agama Taoisme. Yang pertama adalah Dao, yaitu inti ajaran Taoisme yang berarti tidak terbentuk, tidak terlihat, merupakan proses dari kejadian semua benda hidup dan segala yang ada di alam semesta. Yang kedua adalah ajaran Yin dan Yang. Dao melahirkan suatu yang disebut Yin, yaitu positif, dan Yang, yaitu negatif. Yin dan Yang saling melengkapi untuk menghasilkan tenaga dan kekuatan. Kekuatan tersebut berasal dari jutaan benda di dunia. Setiap benda di alam semesta, baik berupa benda hidup atau mati, mengandung Yin dan Yang yang saling melengkapi. Yang ketiga, pandangan tentang manusia. Manusia yang sombong melakukan tindakan di luar kemampuan, maka suatu saat ia akan mendapat celaan atau menderita.
Karena itu orang yang mengenal Dao dan mengerti hukum akan alam menolak segala jenis bentuk penghargaan yang diberikan kepadanya. Yang keempat adalah etika. Agama Taoisme menggabungkan ilmu pengetahuan kedewaan filsafat sebagai landasan yang agung. Agama Tao menyembah banyak dewa-dewi. Agama Tao juga mengajarkan bahwa manusia sejati mampu mencapai kesempurnaan. Dewa-dewi jika ia mampu berbuat yang sangat besar terhadap masyarakatnya. Praktik keagamaan. Wei adalah kegiatan yang maksimal, penyesuaian diri yang bermanfaat, kesederhanaan dan kemerdekaan yang mengalir dari diri kita. Pendekatan ajaran Taoisme berlawanan yang menjangkau dasar diri yang selaras dengan Taoisme dan membiarkan orang berperilaku spontan. Tidak bersumber dari kehidupan, tidak baru, tidak yang lebih bijaksana, tidak yang lebih kokoh dan mengikuti kehidupan yang baru. Taoisme Te Ching menjelaskan hal ini secara singkat dan padat. Cara untuk bertindak katanya sederhana adalah dengan hidup. Agama Taoisme dalam peribadatannya sangat mudah, cukup datang ke kelenteng atau pekong membawa dupa dan berdoa. Berikutnya adalah pengikut agama Tao. Agama Taoisme menggabungkan ilmu pengetahuan, filsafat dan kedewaan sebagai dasar kepercayaan. Agama Taoisme banyak menyembah dewa-dewi dalam peribadatannya. Penganut agama ini melaksanakan ibadahnya di kelenteng atau pekong dengan membawa dupa dan berdoa. Agama ini mempunyai kitab suci untuk penganutnya. Dalam menjalankan keberagaman diantaranya adalah Tao Te Ching atau Chuang Tzu dan Lizi. Kesimpulan dari pemaparan kami tentang agama Taoisme dan kesimpulan yang dapat kami ambil adalah bahwa anggota-anggota mazhab Taoisme berasal dari kaum pertapa, tetapi para penganut Taoisme bukanlah pertapa-pertapa yang biasa yang melarikan diri dari dunia, yang berkehendak untuk mempertahankan kesucian mereka, dan bukan pula orang yang sekali dalam pertapaannya tidak membuat usaha secara ideologis dan menjustifikasikan mereka sebaliknya. Mereka adalah orang-orang yang terjun ke dalam pengasingan, berusaha untuk menyusun suatu sistem pemikiran yang memberi makna bagi tindakan mereka. Demikianlah hasil pemaparan kami tentang agama Taoisme. Sekian dan terima kasih. Shalom.